Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini, pertemuan kedua pembelajaran daring pendidikan agama Islam masih membahas tentang akidah, yaitu materinya tentang iman kepada Rasul Allah. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat dulu kompetensi dasar yang akan dibahas. 3.4 Memahami beriman kepada Rasul Allah. 4.4 Menyajikan dalil nakli tentang iman kepada Rasul Allah. Selanjutnya kita lihat tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti materi pembelajaran tentang iman kepada Rasul Allah, ada beberapa tujuan yang harus dicapai. Pertama, menjelaskan pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah dengan benar. 2. Menunjukkan dalil nakli tentang iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Menyebutkan jumlah dan nama-nama Rasul Allah yang wajib diimani. 4. Menjelaskan sifat-sifat Rasul Allah dengan benar. 5. Menjelaskan tugas para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Menjelaskan pengertian Rasul Ulul Azmi dengan benar. 7. Mengidentifikasi mukjizat para Rasul Allah. 8. Mengidentifikasi contoh perilaku beriman kepada Rasul Allah, sehingga peserta didik meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para Rasulnya, menunjukkan perilaku amanah sebagai implementasi iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meneladani akhlak para Rasul sebagai implementasi iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keseharian. Kita lanjut ke slide berikutnya. Pengertian iman kepada Rasul Allah. Iman kepada Rasul Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para Rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada para umatnya. Baik, sekarang kita lihat dalil nakli tentang beriman kepada Rasul Allah, yaitu terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 164. Akan Ibu bacakan ayatnya, dengarkan baik-baik dan simak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Artinya, sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah telah mengutus seorang Rasul, Nabi Muhammad, di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran surat Ali Imran ayat 164. Berikutnya,
Jumlah dan nama Rasul Allah yang wajib kita imani. Rasul Allah yang wajib kita imani ada 25, mulai dari Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, dan seterusnya hingga yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat Rasul Allah. Para Rasul Allah memiliki sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Apa itu sifat wajib? Sifat wajib adalah sifat yang pasti dimiliki oleh para Rasul Allah, yang jumlahnya ada 4. 1. Sidik, artinya benar. Semua Rasul Allah sudah pasti orang-orang yang jujur dan benar. 2. Amanah, artinya dapat dipercaya. Semua Rasul Allah memiliki sifat amanah dan semuanya dapat dipercaya. 3. Tabligh, artinya menyampaikan. Apa yang disampaikan? Yaitu wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada siapa? Yaitu kepada para umatnya. 4. Fatona, artinya cerdas. Para Rasul Allah sudah jelas orang-orang yang cerdas. Sedangkan sifat mustahil yaitu kebalikan dari sifat wajib. Mustahil itu artinya tidak mungkin. Kalau sifat wajib tadi yang pasti dimiliki oleh para Rasul, sedangkan mustahil adalah tidak mungkin dimiliki oleh para Rasul. Artinya kebalikan atau lawan dari sifat wajib, yang jumlahnya sama, ada 4. 1. Kizib, artinya bohong. Tidak mungkin seorang Rasul adalah orang yang pembohong. 2. Khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Semua Rasul Allah tidak ada yang memiliki sifat khianat. 4. Kitman, artinya menyembunyikan. Para Rasul yang diutus oleh Allah tidak ada satupun yang memiliki sifat kitman atau menyembunyikan. Apa yang disembunyikan? Yaitu ayat-ayat atau wahyu yang diterima dari Allah. Tidak ada satu kalimat pun yang disembunyikan oleh mereka. Semua yang diterima dari Allah itu disampaikan kepada para umatnya. 4. Baladah, artinya bodoh. Para Rasulullah tidak ada yang memiliki sifat baladah. Semuanya memiliki sifat fatonah atau cerdas. Sedangkan sifat jaiz bagi Rasul Allah yaitu 1. Al-aradul basyariyah, yaitu sifat-sifat yang sama dengan sifat manusia pada umumnya. Seperti apa? Rasul memiliki rasa kantuk atau ngantuk, memiliki rasa haus, rasa lapar, butuh tempat tinggal, butuh pakaian, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita bahas tentang tugas para Rasul Allah. Para Rasul ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan risalah kebenaran. Adapun tugas-tugasnya yaitu 1. Sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar. 2. Pembawa kabar gembira bahwa hamba-hamba Allah yang taat kelak akan mendapatkan balasan kebaikan di surga. 3. Sebagai pemberi peringatan bahwa manusia yang ingkar, berbuat kejahatan, maksiat, dan menganiaya akan mendapatkan balasan di neraka. 4. Membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak yang mulia.
Oke, kita lanjut slide berikutnya, yaitu tentang Rasul Ulul Azmi. Di antara para Rasul Allah yang 25 itu ada 5 Rasul yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Apa itu Ulul Azmi? Ulul Azmi artinya adalah orang-orang yang memiliki keteguhan hati dan kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara rasul-rasul tersebut, 1. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau bisa disingkat menjadi NIMIM. Para rasul juga diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu mukjizat? Mukjizat adalah kemampuan yang luar biasa. Banyak rasul Allah yang diberikan mukjizat oleh Allah, namun yang akan kita bahas hanya mukjizat beberapa rasul saja, antara lain 1. Mukjizat Nabi Nuh alaihissalam. Mukjizat Nabi Nuh alaihissalam yang diberikan oleh Allah yaitu dapat membuat perahu yang sangat besar yang dapat memuat semua umatnya yang beriman kepada Allah dan semua jenis hewan yang hidup pada zaman tersebut. Dua, mukjizat Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam adalah tidak terbakar oleh api ketika dibakar oleh Raja Namrud. 3. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa diberikan mukjizat oleh Allah berupa tongkat yang dapat berubah menjadi ular raksasa. Tangannya dapat mengeluarkan cahaya ketika diminta bukti atas kerasulannya, serta dapat membelah Laut Merah menjadi jalan ketika dikejar oleh Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Empat, mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam, yaitu dapat mengobati berbagai macam penyakit yang sulit disembuhkan, membuat burung dari tanah, dan dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal walaupun sebentar. 5. Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan mukjizat oleh Allah. 1. Terbelahnya bulan menjadi 2. Dapat mengeluarkan air dari celah-celah jarinya. 3. Al-Quran sebagai kitab yang paling lengkap dan sempurna serta selalu dijaga kemurniannya sampai akhir zaman. Dan yang selanjutnya yaitu peristiwa Isra Mi'raj dari Masjidil Haram sampai ke Sidratul Muntaha. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Setelah kita mempelajari dengan detail tentang materi beriman kepada Rasulullah, tentunya kita ambil manfaat atau hikmah dari materi tersebut. 1. Menyempurnakan iman kita. 2. Menambah kecintaan kita terhadap Rasul. 3. Meneladani Rasulullah. 4. Mendorong diri untuk senantiasa selalu melakukan kebaikan. 5. Menegakkan agama Allah Ta'ala dengan syariat yang diajarkan. 6. Cinta terhadap apa yang dibawanya dan kemudian diamalkan.
Yang terakhir yaitu bentuk perilaku. Bentuk perilaku ini artinya perbuatan yang dapat kita amalkan atau yang dapat kita praktekkan setelah mempelajari materi beriman kepada para Rasul Allah. Dalam materi tersebut dijelaskan tentang sifat-sifat Rasul Allah, itulah yang wajib kita praktikkan, wajib kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perilaku apa saja? Yang pertama yaitu senantiasa berlaku jujur dalam segala perbuatan. Kedua, melaksanakan amanah orang tua, amanah guru, amanah dari orang lain maupun amanah agama. 3, berusaha sekuat tenaga untuk berjuang menegakkan kebenaran. 4, gemar menuntut ilmu pengetahuan yang berkualitas. 5, tidak mengingkari janji. 6, gemar membaca sholawat. 7, melaksanakan ibadah sesuai dengan sunnah Rasul. Selesai sudah materi pada hari ini. Terima kasih. Mari kita tutup dengan bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.